Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, kita masuk materi Ad-Dars Tsani Al-Marafiq Al-Madrasiyah, yaitu pelajaran kedua terkait Marafiq Madrasiyah, fasilitas sekolah, At-Tarkib dengan subbab yaitu tata bahasa. Sebelum kita masuk ke materi, ada 4 hal yang harus Ibu sampaikan di depan, yaitu terkait proses pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama yaitu absen. Bagi kalian yang belum melakukan absen, silahkan melakukan absen dengan link yang sudah di-share di grup, atau bisa nanti ada di bawah link absennya. Yang kedua, siapkan alat tulis untuk menulis, mencatat, memahami apa yang kalian dengar, yaitu membuat sejenis catatan singkat terkait apa yang saya jelaskan materi hari ini. Step 3 itu simak baik-baik, itu mendengarkan, menyimak dengan baik. Ketika kalian sudah mendengarkan sekali, ulangi lagi. Ketika ada yang tidak paham, diulangi lagi, dicatat, buat ringkasan, catatan, penjelasan materi tarkib hari ini. Ulasan singkat atau apa yang kalian pahami. Yang terakhir yaitu latihan. Jadi setelah penjelasan materi nanti akan ada latihan sedikit. Pastikan kalian mencatat, meringkas, mendengarkan baik-baik. Pertama kalian dengarkan baik-baik, kemudian diulangi lagi. Jangan di-skip, jangan buru-buru. Gunakan headset apabila suara saya kurang jelas. Ad-Dars Tsani, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yaitu terkait Ad-Dars Tsani, pembelajaran kedua At-Tarkib, tata bahasa. Yang pertama itu yang akan kita bahas itu ada an-na'at wal man'ut, yang kedua mubtada khabar, yang ketiga mubtada khabar. Loh, yang kedua mubtada khabar, yang ketiga juga mubtada khabar. Bedanya apa ya? Nanti silahkan disimak baik-baik, fokus terkait materi hari ini. Jadi ada tiga pembahasan. Diingat baik-baik, ada 3 pembahasan. Ada na'at, man'ut, mubtada khabar. Apa yang membedakan antara yang kedua dan 3? Simak baik-baik. Kita masuk yang pertama, yaitu terkait na'at wal man'ud. Apa sih na'at itu? Apa sih man'ud itu? Na'at itu adalah sifat atau karakter. Seperti cantik, baik, buruk, tinggi, kecil, kemudian besar, luas, pokoknya itu kata sifat atau karakter itu disebut na'at pada kesempatan hari ini ya, yaitu ada na'at wal man'ut. Kemudian man'ut. Man'ut itu apa? Jadi sesuatu yang diberi sifat atau sesuatu yang memiliki karakter tadi itu disebut man'ut. Jadi gini, kalau sifatnya tadi cantik, siapa nih yang cantik? Apanya nih yang cantik? Itu adalah man'ut. Kayak luas. Luas itu na'at karena sifat. Apanya yang luas? Seandainya taman itu luas, berarti tamannya itu man'ut. Jadi na'at itu sifatnya, man'ut itu sesuatu yang diberi sifat. Paham ya? Jadi na'at itu adalah sifat, man'ut itu adalah sesuatu yang diberi sifat. Itu yang diberi karakter. Contoh, Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Na'atnya mana? Man'utnya mana? Sifatnya mana? Dan siapa yang diberi sifat? Nah, sifatnya adalah yang rajin. Yang diberi sifat siapa? Tilmizun, siswanya. Jadi, man'utnya adalah siswa, na'atnya adalah nasyitun. Jadi na'at itu adalah sifatnya,
Man'ut itu adalah yang diberi sifat atau yang diberi karakter. Nah, Ibrahim itu siswanya yang memiliki karakter apa sih? Ternyata Ibrahim itu adalah siswa yang memiliki karakter atau sifat yang rajin. Contoh lain lagi, Fatimatu tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Sama seperti di atas ya, kalau ini Ibrahim, kalau ini Fatimah. Fatimatu tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Sifatnya yang mana? Naatnya yang mana? Naatnya adalah nasyitatun. Siapa yang diberi sifat atau siapa yang diberi karakter rajin adalah tilmizatun. Siswi. Perlu diperhatikan catatan, naat dalam bahasa Indonesia diposisikan dengan terjemahan yang. Ibrahim siswa yang rajin. Fatimah siswi yang rajin. Kemudian perlu diperhatikan harus sesuai. Harus sesuai itu maksudnya apa? Harus sesuai antara muzakkar dan muannasnya. Jadi Ibrahim ini kan muzakkar ya. Muzakkar itu apa? Muzakkar itu laki-laki. Berarti harus sifatnya juga harus laki-laki, nggak boleh tilmizatun. Tilmizatun ini tak marbutoh, berarti tilmizatun ini muannas, sedangkan Ibrahim muzakkar. Jadi harus sesuai itu maksudnya adalah kalau yang ditunjuk atau yang diberi sifat itu adalah muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar, nggak boleh nasyitotun, nggak boleh, harus nasyitun. Kemudian Fatimatu itu kan mu'annas, berarti harus tilmizatun, nasyitatun. Nah, ini ada tak marbutoh yang menunjukkan dia bahwa mu'annas, sifatnya juga harus ada tak marbutohnya. Jadi harus sesuai itu maksudnya naat harus sesuai dengan man'ut, baik dari segi muzakkar atau mu'annasnya. Jadi kalau man'utnya ini adalah muzakkar, maka naatnya atau sifatnya itu karakternya harus juga muzakkar. Nggak boleh di sini tuh ditambah tak marbutoh. Selanjutnya, Utsman tajirun mahirun. Utsman adalah pedagang atau pengusaha yang pandai. Tajirun ini adalah man'ut, pedagang. Sifatnya pedagang apa? Mahir, yang pandai. Kemudian ada lagi Dinda tajirotun mahirotun. Nah, Dinda ini karena dia mu'annas, maka karakternya atau naatnya juga harus mu'annas. Kalau man'utnya mu'annas, maka naatnya harus mu'annas. Tanda mu'annasnya salah satunya ini adalah detak marbutohnya. Jadi ini adalah naat man'ut. Man'ut itu adalah yang diberi sifat atau yang diberi karakter. Naat itu adalah sifatnya. Fokus ya. Jadi man'ut itu adalah yang diberi sifat. Naat itu adalah sifatnya. Utsman adalah pedagang yang pandai. Nah, yang pandai ini kan sifatnya, karakternya Utsman ini pandai. Nah, profesinya dia ini adalah tajirun, pengusaha. Jadi Utsman adalah pedagang atau pengusaha yang pandai. Nah, Dinda adalah pedagang yang pandai. Kenapa di sini tajirotun? Di sini tajirun karena Utsman muzakkar, maka ini juga harus muzakkar. Kalau man'utnya muzakkar, naatnya wajib muzakkar, harus sesuai. Dinda ini mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas. Ini ada tak marbutohnya ya. Kemudian mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Apa sih mubtada itu? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat atau subjek. Jadi posisinya mubtada itu dia berada di awal kalimat dan dia menjadi subjek. Pada kesempatan kali ini, mubtada'nya itu berbentuk isyarah. Apa isyarah itu? Kita sudah belajar pekan lalu. Isyarah itu adalah kata tunjuk. Ada yang haza, ada yang hazihi, ada yang zalika, ada yang tilka.
Jadi isyarah. Mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat, posisinya menjadi subjek, dan pada kesempatan kali ini mubtadanya berbentuk isim isyarah. Kemudian apa sih khobar itu? Kalau tadi mubtada dia berposisi sebagai subjek, kalau khobar itu dia kedudukan menjadi predikat dan posisinya khobar letaknya setelah mubtada. Jadi mubtada itu ibtida ada di depan. Kemudian ketika ada mubtada dia diikuti oleh khobar. Jadi kalau mubtada itu adalah subjek, khobar itu adalah predikat. Kalau mubtada'nya kesempatan kali ini berbentuk isyarah atau kata tunjuk, sedangkan khobar kali ini ada yang berbentuk na'at atau apa tadi na'at? Na'at itu adalah sifat atau karakter dan ada juga yang berbentuk dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Dzaraf makan itu menunjukkan lokasi, posisi atau letak. Jadi yang di awal tadi kan saya menjelaskan ada na'at man'ut, mubtada khobar. Jadi kalau mubtada khobar yang kedua itu adalah mubtada khobar yang khobarnya menggunakan na'at, mubtada khobar yang ketiga itu adalah khobarnya menggunakan dzaraf makan atau menunjukkan lokasi atau tempat. Jadi sudah terjawab ya yang di depan tadi. Pembahasan kita hari ini ada 3, yang pertama na'at man'ut, yang kedua mubtada khobar, yang ketiga mubtada khobar. Bedanya apa antara kedua mubtada khobar dan yang ketiga mubtada khobar? Kalau yang kedua mubtada khobar, khobarnya bentuknya na'at atau sifat atau karakter. Mubtada khobar yang ketiga, khobarnya berbentuk dzaraf makan atau menunjukkan lokasi atau posisi atau letak. Kita masuk yang kedua terkait mubtada khabar. Mubtada'nya bentuknya isyarah, khobarnya bentuknya na'at. Isyarah itu ada kata tunjuk, haza ini, hazihi ini, zalika itu, tilka itu. Bedanya terletak pada muzakkar dan muannas. Haza itu muzakkar, hazihi muannas, zalika muzakkar, tilka muannas. Oke? Hadzal hammamu nadhifun. Hadzal hammamu nadhifun. Hadzal hammamu. Toilet ini bersih. Toilet ini bersih. Hadzal hammamu itu posisinya menjadi mubtada. Hadzal hammamu. Isyarahnya mana nih? Hadza. Nah, ini muzakkar ya, jadi hammamu juga muzakkar. Nadhifun bersih, na'at. Nah, karena ini muzakkar maka khabarnya juga muzakkar. Enggak boleh nadhifatun. Salah. Nadhifatun itu muannas ada tak marbutohnya. Kalau nadhifun itu muzakkar. Nah, perhatikan. Enggak ada tak marbutoh ya dan bunyinya pakai dhammah tain. Hadhil madrasatu wasi'atun. Hadhil madrasatu wasi'atun. Nah, nih. Hadhil madrasatu. Hadhihi ini adalah isim isyarah, artinya ini dan dia berbentuk muannas. Berarti sesuatu yang ditunjuknya itu juga harus muannas. Madrasatu ini adalah muannas nih. Tandanya adalah ada tak marbutoh. Jadi kalau isyarahnya muannas, sesuatu yang ditunjuknya juga harus muannas. Enggak boleh hadhil madrasatun. Salah ya. Kalau ada alif lam maka enggak boleh tanwin. Kalau ada alif lam maka enggak boleh ada tanwin. Jadi hadhil madrasatu, hadzal hammamu. Diingat baik-baik, kalau ada alif lam maka enggak boleh tanwin. Kalau enggak ada alif lam maka boleh tanwin. Hadzihil madrasatu kedudukannya menjadi mubtada, posisinya ada di depan, wasi'atun menjadi khabar. Khabarnya bentuknya na'at, wasi'atun luas. Sifat ya dia. Nah, bunyinya tun. Nah, ini kembalinya ke madrasah karena madrasah itu muannas,
hadhihi isim isyarah juga muannas, sesuatu yang ditunjuknya itu muannas, maka sifatnya atau karakternya juga harus muannas. Perhatikan, kalau nggak ada alif lam, maka dia harus tanwin. Kalau ada alif lam, maka dia haram hukumnya menggunakan tanwin. Nggak boleh hadhil madrasatun, itu salah. Jadi kalau ada alif lam, maka nggak boleh didomahtain, harus domah aja. Nggak boleh tanwin yang pasti ya kalau ada alif lam. Jadi yang kedua ini adalah mubtada'nya bentuk isyarah, kata tunjuk, khobarnya bentuk na'at. Oke. Contoh selanjutnya, zalikal faslu jadidun. Kelas itu baru. Kelas itu baru. Zalikal faslu posisinya menjadi mubtada, jadidun posisinya menjadi khabar. Terakhir, tilkal maktabatu, perpustakaan itu, kabirotun, besar. Tilkal maktabatu kabirotun. Perpustakaan itu besar. Maktabatu, yang ditunjuk itu perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya adalah maktabatun. Mu'annas. Jadi sifatnya atau khobarnya juga harus mu'annas. Tilkal maktabatu, perpustakaan itu, posisinya menjadi mubtada. Kabiratun, besar, itu posisinya menjadi khobar. Oke, jadi kalau yang ditunjuk itu mu'annas, maka harus mu'annas juga sifatnya atau naatnya, khobarnya. Kalau yang ditunjuk itu muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Catatan yang harus diperhatikan. Kata yang berwarna merah ini adalah subjek atau mubtada, dia ada di depan. Kata yang berwarna hitam adalah predikat atau khobar. Materi yang kedua ini mubtada'nya isyarah, khobarnya na'at atau sifat. Harus sesuai antara sesuatu yang ditunjuk dengan sifatnya. Mubtada dengan khobarnya itu, karena khobarnya na'at, maka harus ada kesesuaian antara mu'annas dan muzakkarnya. Itu hal yang penting ya. Khobar yang berbentuk kata sifat, itu harokat akhirnya ini. Dhammah tain ya, dhammah tain. Telaah atau analisis contoh. Tilkal ghurfatu shaghirun. Tilkal ghurfatu shaghirun. Ini ghurfatu ada tak marbutah. Shaghirun kecil. Kamar itu kecil. Salah. Kenapa salah? Ghurfatu, tilkal ghurfatu, tilkal itu isyarah muannas, ghurfatu itu juga muannas. Kok ini naatnya atau khobarnya shaghirun? Salah, nggak ada tak marbutahnya di sini. Yang benar gimana? Yang benar adalah tilkal ghurfatu shaghiratun. Nih. Tak marbutah. Ini karena ini muannas nih. Muannas juga dia harus. Oke, perhatikan. Nah, ini yang benar. Kalau yang ditunjuknya itu mu'annas, jadi sifatnya atau khobarnya atau naatnya itu harus mu'annas juga. Ini salah, jadi shaghirun itu muzakkar. Yang benar itu adalah shaghiratun. Oke, lanjut ya. Kalau yang kedua tadi itu khobarnya na'at, kalau yang ketiga ini mubtada'nya isim isyarah, khobarnya dzaraf makan atau menunjukkan tempat. Hadzal kitabu fil haqibati. Buku ini, hadzal kitabu, buku ini fil haqibati, di dalam tasku. Hadzal kitabu fil haqibati, buku ini di dalam tasku. Buku ini ada di dalam tas. Nggak ada kunya ya. Maaf. Hadzal kitabu fil haqibati. Buku ini ada di dalam tas atau berada di dalam tas. Hadzal kitabu posisinya menjadi mubtada. Khobarnya adalah dzaraf makan yang menunjukkan lokasi, yang menunjukkan letak, yang menunjukkan posisi, yaitu berada di. Itu fi. Khobarnya fi. Nah, kalau fi ini merupakan huruf jar atau adawatul jar yang menerangkan tempat seperti fi
Ala itu di atas yang menempel, fauqa di atas tidak menempel, janiba di samping, amama di depan, waro'a di belakang. Pokoknya kalau ada huruf jar itu kata setelahnya wajib kasroh. Jadi hadzal kitabu fil haqibati. Nggak boleh hadzal kitabu fil haqibata. Salah. Oke? Paham ya? Hadzal kitabu posisinya menjadi mubtada, dia ibtida ada di depan. Fi menjadi khobar karena menunjukkan letak, zorof makan menunjukkan posisi. Kata yang jatuh atau terletak setelah huruf jar, fi ini termasuk huruf jar, maka wajib kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena ada fi, ada huruf jar. Selanjutnya lagi tilkal mistorotu bainal qalami wal kitabi. Penggaris itu. Kan? Mistoroh itu muannas jadi pakainya tilka, nggak boleh zalika. Zalika itu muzakkar, sedangkan tilka itu muannas. Jadi tilkal mistorotu bainal qalami wal kitabi. Penggaris itu berada di antara pulpen dan buku. Penggaris itu letaknya berada di antara pulpen dan buku. Ayo, coba sekarang letakkan penggaris kalian di antara pulpen dan buku. Jadi bahasa Arabnya tilkal mistaratu bainal qalami wal kitabi. Terdapat penggaris di antara pulpen dan buku. Yang menjadi mubtada itu adalah tilkal mistaratu. Yang menunjukkan tempat adalah di antara, baina itu menjadi khabar. Kalau ada baina ini termasuk adawatul jar karena menunjukkan posisi atau letak. Jadi kalau ada kata yang jatuh setelah huruf jar sama seperti fi ini tadi, maka harokatnya harus kasroh. Karena kata yang dimaksud ini ada dua, kalau baina itu kan di antara, kalau baina itu bendanya pasti harus ada dua. Yang disebut harus ada dua. Tilkal mistoratu bainal qalami wal kitabi. Penggaris itu berada di antara pulpen dan buku. Ayo coba sekarang kalau ada penggaris sama pulpen sama buku ditaruh di depannya. Ada penggaris, samping penggaris ada pulpen, samping sebelahnya lagi ada buku. Jadi tilkal mistoratu bainal qalami wal kitabi. Enggak boleh tilkal mistoratu bainal qalamu wal kitabu. Itu salah. Oke, jadi yang pertama tadi ada na'at man'ut. Na'at itu adalah karakter atau sifat, man'ut itu adalah yang disifati. Kemudian yang kedua ada mubtada khabar. Khabar yang kedua itu adalah khabarnya bentuknya na'at atau sifat. Yang ketiga itu adalah mubtada khabar yang khabarnya bentuknya dzaraf makan atau lokasi atau posisi atau letak. Paham ya? Jadi catatan untuk yang ketiga ini tadi yang mubtada khabarnya bentuk dalam bentuk dzaraf makan. Untuk susunan ini khobar dari keterangan tempat. Khobarnya harus dari keterangan tempat ya. Tidak harus sesuai. Maksudnya tidak harus sesuai. Khusus susunan ini tidak harus sesuai antara muzakkar dan muannasnya karena kan menunjukkan posisi tempat. Jadi nggak harus sesuai. Kasroh. Setiap kata yang jatuh setelah huruf jar maka harokatnya harus kasroh. Huruf jar tadi yang menunjukkan letak ya, itu ada di kosakata di bab 2 yang sudah kalian tulis itu, yang fi, ala, fauqa, janiba, waro'a, amama, itu adalah huruf jar. Dan kata yang jatuh atau kata yang terletak setelah huruf jar, maka harokatnya harus kasroh. Fil masjidi, di masjid. Fil madrasati, di sekolah. Alal kitabi, di atas buku. Alas sariri, di atas kasur. Wara al fasli, di belakang kelas. Amamal fasli, di depan kelas. Jadi kalau ada huruf jar, kata setelahnya itu harus kasroh.
Selanjutnya at-tadrib. Tiba saatnya at-tadrib. At-tadrib itu adalah latihan. Jadi setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, silahkan kalian latihan dengan 6 kalimat yang ada ini. Kalian catat, boleh kalian screenshot, boleh kalian pause, kalian catat, kemudian kalian garis bawahin yang mana aja yang mubtada, yang mana khobar, yang mana na'at man'ut. Nah, ini mubtada'nya bentuk apa, khobarnya bentuk na'at atau khobarnya bentuk dzaraf makan. Itu silahkan kalian catat, kemudian kalian garis bawahin, kemudian dikasih keterangan. Oke. Ini latihan untuk materi hari ini. Kalau ada yang tanya dikumpul kapan, dikumpulnya minggu depan atau pekan depan. Jadi kalau masih ada yang belum paham, boleh di-download atau boleh ditonton ulang atau ditonton kembali. Jangan lupa mencatat, jadi supaya kalian tahu, kalian paham terkait materi ini. Materi ini ada di Ad-Darsus Tsani di bab 2, di file PDF yang sering saya share dan yang sudah kalian tulis kosakatanya. Oke, kalian boleh menulis ini dalam menggunakan mungkin pulpen warna-warni atau spidol warna-warni untuk memberikan keterangan yang mana mubtada, yang mana khabar. Atau dikotakin, atau dilingkarin, atau digaris bawahin, terserah kalian bagaimana kreativitas kalian, bagaimana kesukaan kalian. Yang pasti kalian paham dan mengerti. Oke. Selanjutnya, syukran kasiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar atau boleh bertanya di grup WhatsApp. Tidak deh, saya kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar aja ya. Grup WhatsApp akan saya tutup. Saya tidak menerima pertanyaan melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp hanya saya gunakan untuk absen saja. Silahkan disimak materi ini dan kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar dengan sebutkan nama kalian, nama kelas kalian, serta nomor absen. Dan jangan lupa pertanyaannya. Oke, jadi yang komen di kolom komentar adalah yang memiliki pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan atau sudah jelas, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, olahraga, jangan lupa sholat 5 waktunya ya, dan terus berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertatap muka. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.